Selamat siang Pak, nama saya Resper Insyaallah, saya dari kelas 1291. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa reformasi. Reformasi diakibatkan oleh adanya krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, khususnya Indonesia pada tahun 1997, yang mengakibatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah berkurang, yang disebut dengan legitimasi, ditambah dengan kemenangan Partai Golkar di pemilu tahun 1997 yang mengakibatkan Soeharto dipilih jadi presiden untuk periode tahun 1998 sampai dengan 2003. Karena tidak terima dengan hal tersebut, banyak pihak-pihak yang melakukan pemberontakan. Akhirnya terjadilah demo besar-besaran yang dipelopori oleh pihak mahasiswa. Demo yang paling besar disebut dengan tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Karena tragedi ini ada 4 orang mahasiswa yang menjadi korban. Setelah tragedi Trisakti, pada tanggal 12 sampai 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan besar-besaran di Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 sampai 20 Mei tahun 1998 mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR dan DPR. Akhirnya setelah demo besar-besaran oleh mahasiswa, disusunlah 6 agenda reformasi. Yang mana di pertama, adili Soeharto. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, hapus duifungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Yang keenam, pemerintahan yang bersih dari KKN. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, tepatnya pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Soeharto resmi mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh wakil presidennya saat itu, yaitu B.J. Habibie. Pada masa diangkatnya B.J. Habibie sebagai presiden inilah yang menandakan awal mula reformasi. Berikut presiden-presiden yang menjabat pada masa reformasi. Yang pertama yaitu B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Kebijakan-kebijakan pada masa B.J. Habibie yang pertama, membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat. Yang ketiga, menetapkan 12 ketetapan MPR dan 4 ketetapan tentang jawaban dari tuntutan reformasi. Yang keempat, membebaskan tahanan politik masa Orde Baru. Yang kelima, restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan dengan pembentukan BPPN. Yang keenam, menaikkan nilai tukar rupiah. Yang ketujuh, mengadakan referendum bagi Timur Timur, apakah mereka ingin merdeka sendiri atau tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada saat itu, Timur Timur memilih untuk mandiri dengan membentuk negara baru. Hal inilah yang membuat B.J. Habibie turun dari jabatannya sebagai presiden. Presiden yang kedua yaitu Abdurrahman Wahid, tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kebijakan-kebijakannya yang pertama, membentuk kabinet yang disebut Kabinet Persatuan Nasional. Yang kedua, memisahkan TNI dan Polri. Yang ketiga, menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Yang keempat, menyetujui mengubah nama Papua menjadi Irian Jaya dan bendera bintang kejora sebagai bendera resmi Papua. Yang kelima, menetapkan dekret presiden pada tanggal 23 Juli 2001, di mana isinya pertama, MPR dan DPR dibubarkan. Yang kedua, kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Yang ketiga, membekukan Partai Golkar, di mana pada saat itu dekret presiden ini ditolak. Yang keenam, menggalakkan toleransi. Ketujuh, beliau terlibat skandal Brunei Gate dan juga Bulo Gate. Hal inilah yang menyebabkan beliau turun dari jabatannya sebagai presiden. Presiden yang ketiga ialah Megawati Soekarno Putri, tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Kebijakannya ialah yang pertama, membentuk kabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong. Kedua, membentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
Yang ketiga, privatisasi BUMN, di mana pada saat itu beliau bebas memperjualbelikan BUMN Indonesia. Yang keempat, menunda pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama Indonesia dengan IMF. Yang kelima, otonomi khusus Aceh dan Papua. Keenam, menaikkan pendapatan per kapita. Ketujuh, pelaksanaan pemilu secara langsung. Kemudian presiden yang keempat ialah SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Kenapa 10 tahun? Karena SBY menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode. Kebijakan-kebijakan beliau, yang pertama, membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Karena beliau 2 periode, maka disebut Kabinet Indonesia Bersatu pertama dan Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Yang kedua, mengonversi minyak tanah menjadi gas. Yang ketiga, menaikkan dana pendidikan sebanyak 200%. Yang keempat, menetapkan kesepakatan perdamaian antara Republik Indonesia dengan GAM. Yang kelima, melunasi utang kepada IMF. Yang keenam, mengganti subsidi kenaikan BBM menjadi BLT atau bantuan langsung tunai dan juga BLSM. Yang ketujuh, bailout Bank Senturi. Yang ke-8, melaksanakan pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2009 dilakukan pemilihan presiden yang kedua, di mana saat itu SBY kembali menang. Tetapi pada Pilpres 2014 muncul tokoh baru, yaitu Joko Widodo. Yang kelima, yaitu Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Kenapa 10 tahun? Karena beliau juga menjabat sebagai presiden 2 periode. Kita tidak tahu untuk kedepannya apakah akan terjadi perubahan peraturan lagi. Kebijakan yang pertama adalah beliau membentuk kabinet. Untuk periode pertama beliau membentuk kabinet kerja, dan periode kedua ini beliau membentuk kabinet Indonesia Maju. Karena sampai saat ini beliau masih menjadi presiden, maka untuk kebijakan-kebijakan lainnya masih dalam proses. Kita tidak bisa menjelaskan hal tersebut.